Ini cukup panjang. Singkat cerita, Rasulullah SAW datang ke rumah orang ini. Kebetulan sahibul bait yang punya rumah melihat Rasulullah datang. Dari jauh sudah kelihatan Rasulullah datang. Akhirnya dia tutup jendelanya setelah dia lihat Rasulullah datang. Kemudian dia, sahibul bait ini yang punya rumah, berdiri di belakang pintunya. Tidak lama datang Rasulullah. Kemudian ketuk pintu. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Ketok lagi. Assalamualaikum. Tidak dijawab lagi. Sampai ketiga kali Assalamualaikum. Kalau tidak dijawab lagi, Rasulullah pergi. Karena memang ada perintah dari Nabi. Kalau kita mengucapkan salam ke rumah seseorang sampai 3 kali tidak dijawab, dianjurkan untuk apa? Tidak diteruskan. Tapi Assalamualaikum jangan panjang, jangan cepat-cepat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pulang. Ini mau pulang ini memang apa? Cari alasan 3 kali tidak dijawab. Ini mungkin rumahnya dia lagi di kamar mandi, mungkin lagi apa? Tunggu dulu, ada jedahnya. Ternyata setelah ketiga ada yang jawab. Setelah 3 salam Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi, dibuka. Rasulullah bilang, kenapa tadi waktu aku ucapkan salam, apakah kalian tidak ada? Ada ya Rasul, kami di belakang pintu. Tapi kami tidak menjawab langsung, karena kalau dijawab langsung doa kamu cuma sekali. Jadi waktu assalamualaikum, amin. Assalamualaikum, amin, ketiga baru apa? Kami jawab, karena itu kan doa Nabi, luar biasa. Berarti memang salam itu adalah doa. Oh, ini luar biasa, ini sahibul bait pinter juga. Biar Nabi mengucapkan apa? Doanya sampai 3 kali, diaminkan dulu. Tapi kalau kita jangan ngerjain orang, assalamualaikum langsung saja apa? Ini karena doanya Rasul, ini beda. Nah, ini menunjukkan salam itu doa. Bahkan salam ini, Ibu, bukan hanya diperintahkan saat kita ketemu dengan kita. Bapak-bapak ketika datang ke kuburan orang Islam pun dianjurkan untuk mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tuh, kita disuruh mengucapkan salam kepada ahli kubur. Berarti salam ini bukan hanya untuk orang hidup, bahkan orang mati pun kita disuruh mengucapkan salam. Dan kita tahu hukum mengucapkan salam ini sunnah. Tapi menjawabnya hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu wajib diwakili. Misalkan saya mengucapkan assalamualaikum, tidak ada yang jawab, tapi 1 aja yang jawab, selesai, tidak kena dosa semuanya. Tapi kalau semuanya diem, dosa semuanya. Jadi kalau ada yang 1 saja mengucapkan salam, selesai. Berarti mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Berarti kalau kita ke kuburan, kita mengucapkan salam sunnah, jawabnya wajib. Berarti ahli kubur jawab nggak tuh? Jawab. Kalau nggak jawab dosa dia. Kan wajib. Berarti jawab. Tapi jawabnya nggak mendengar. Alhamdulillah. Kalau dengar kan bingung, kita lari. Waalaikumsalam. Wah, ada yang suara tua, muda, anak-anak. Tapi memang Allah kasih nikmat kita tidak dengar suara apa mereka. Karena memang orang meninggal itu masih dengar. Orang itu kalau sudah meninggal masih mendengar. Makanya kita salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti mereka mendengar dan mereka menjawab. Jadi kalau ada yang bilang orang udah mati, mati saja nggak ada urusan. Enggak, mereka mendengar. Iya, ya ahlul mayyit. Kalau kita ada doanya Nabi cukup banyak. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikumul lahikun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu doa Nabi panjang. Nabi kalau datang ke kuburan pasti mengucapkan salam kepada ahli kubur. Karena memang orang meninggal itu mendengar, tapi mereka tidak melihat. Bahkan saat kita ngelihat ada orang sakaratul maut ya, orang mau meninggal dunia, itu orang kalau sudah ruhnya ditarik, ruhnya sudah mulai keluar dari badannya. Dikatakan para ulama mengatakan ruh itu ditarik dari kakinya. Kita semua kalau meninggal nanti ruh itu bergerak dari kaki naik ke atas. Kata Allah, orang yang mau bertobat walaupun rohnya sudah ditarik masih diterima. Naik, rohnya naik. Sudah kalau sampai ke dadanya sini sudah lewat dari hatinya, maka seluruh panca inderanya mati kecuali ini yang masih dengar. Mata sudah tidak bisa lihat lagi, mata sudah kosong, kita gini kan dia tidak akan berpengaruh. Tapi ini masih dengar walaupun sudah sampai di sini. Makanya kita diperintahkan untuk mentalkinkan. Lakinu mautakum bila ilaha illallah wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talkinkan orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat
La ilaha, makanya kita susun di telinga. Itu pun nggak boleh. Bapak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan begitu, bingung dia, enggak. Walaupun dia pinter, tetap harus pelan-pelan. La ilaha illallah, pelan-pelan. Itu setiap kita harus ditalkinkan, dan sunnah itu disuruh dia. Kalau dia baca nggak bisa lagi. Dia semuanya sudah nggak berpengaruh. Tapi ini masih sampai mati ini masih kedengaran. Makanya ada orang yang sudah nggak bergerak berapa lama, tapi nanti ada anaknya nangis, suara keluar kadang air mata. Iya, karena dia nyambung. Cuman dia matanya sudah nggak ngasih respon, udah nggak ngeliat lagi, tapi masih bisa keluar. Kadang-kadang sudah ini keluar itu air matanya ketika dengar suara orang yang dicintai dan sebagainya. Itu pengaruh ada. Dan tidak bisa, ini yang mau meninggal ustadz pinter baca, tulisin aja la ilaha illallah pak, baca aja pak, baca. Nggak bisa, sudah nggak berfungsi lagi. Ini sudah sudah nggak, ini saja ini. Makanya la ilaha illallah, subhanallah. Ini orang meninggal, ini hatta di dalam kubur mereka dengar assalamualaikum ya ahlal kubur, mereka dengar, mereka akan menjawab. Nah ini satu nikmat, kita nggak bisa mendengar suaranya. Kalau dengar nggak ada yang berani ke kuburan, nggak ada yang berani kedengaran, kita juga takut dengar suaranya apa. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat, bukan hanya untuk orang hidup, orang meninggal pun kalau kita ketemu disuruh mengucapkan apa? Assalamualaikum. Dan salam ini doa yang luar biasa. Seandainya kita setiap hari ketemu mengucapkan salam, itu menumbuhkan, kata ulama, menumbuhkan kasih sayang di antara kita, menghilangkan permusuhan, dan juga menumbuhkan doa sesama kita. Doa luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai-sampai kalau terpisah sudah mengucapkan salam, jalan terpisah sama tembok dengan pintu, maka ucapkan salam lagi kalau ketemu. Rasulullah SAW mengatakan, "Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim fa idza arada an yakum falyusallim." Kalau kalian masuk ke satu majelis perkumpulan, ucapkan salam. Kalau mau berdiri, ucapkan salam. Tapi ketika kita duduk seperti ini, ibu masuk atau bapak masuk, jangan assalamualaikum, jangan begitu. Masuk, duduk di sebelahnya, assalamualaikum, duduk salam di sebelahnya. Jadi salamnya itu untuk orang yang di sebelah dia. Jadi duduk assalamualaikum sebelah. Salaman kanan dulu, biasa sunnahnya kanan dulu, baru apa? Kiri, duduk dengerin. Pas begitu mau pergi, assalamualaikum, jalan deh. Tapi tetap salam itu dengan orang yang di sebelahnya. Jangan lagi taklim, lagi ngaji, assalamualaikum, rame-rame jawab waalaikumsalam, duduk. Baru ngomong lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, bubar nih majelis, tak salam semua terus. Ustadznya kapan ngomong, salam lagi. Salamnya cukup dengan apa? Yang ada di sekitarnya. Itulah adab Rasulullah SAW. Tapi tetap ibu salam, duduk di sebelahnya, assalamualaikum, di sebelahnya, salaman dari sebelahnya. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan adab-adab salam tentunya cukup banyak. Intinya Rasulullah SAW mengucapkan salam. Kalau yang berkendara dengan ketemu yang berjalan kaki, disunahkan yang berkendara lebih dulu mengucapkan salam. Lagi jalan kaki, kita naik mobil, berhenti, assalamualaikum. Kita yang dianjurkan sunnahnya mendahulukan salam untuk orang yang berjalan kaki. Untuk yang sendiri dengan berjamaah, yang sendiri lebih dulu mengucapkan yang rombongan. Jadi ada 3 orang ketemu papasan dengan 1 orang, ini yang lebih dulu sunnahnya. Assalamualaikum, mengucapkan apa? Salam. Nah itu adab-adabnya apa? Disunnahkan. Kalau kita berjalan, ada orang yang duduk, kita yang berjalan mengucapkan apa? Salam. Bahkan kata ulama, dua-duanya naik kendaraan, yang lebih bagus disunnahkan mengucapkan salam daripada yang kendaraannya lebih jelek. Nah itu sunnahnya. Pejabat sama yang bawaan, pejabat lebih sunnah. Supaya kenapa? Biar menghilangkan kesombongan, dan itu tidak minder. Maaf, saya kalau ketemu sama orang berkendara bagus mengucapkan salam, takut apa? Minder. Makanya disunahkan itu dulu, mengucapkan salam. Jadi maaf nih, kalau kita berkendara bagus atau kita sebagai bos, sebagai tuan, ada bawahan kita ucapkan salam, girang bahagianya itu beda. Yang diucapkan salam, ya Allah, bos saya ngucapin salam, girangnya itu beda. Lain kalau kita mengucapkan salam dengan mereka. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah adab-adab yang diajarkan Nabi. Kelihatannya sepele, tapi itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita lihat nanti bahwa
orang yang beriman itu adalah yang akhlaknya terpuji. Jadi maaf, keimanan itu bukan hanya ditunjukkan dengan sholatnya rajin, baca Qur'annya banyak, puasanya hebat. Bukan sekedar itu. Justru yang lebih terlihat dari akhlak, perilaku. Makanya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah bukan karena sholatnya yang kakinya sampai bengkak. Nabi pernah sholat sampai bengkak kakinya. Ustaz, bagaimana cerita Nabi pernah sholat sampai bengkak? Hudzaifah bin Yaman pernah cerita, aku pernah ikut sholat bersama Nabi di sholat malam. Nabi sholatnya rakaat pertama, aku pikir selesai baca surat Al-Baqarah. Ternyata baca surat Al-Baqarah 1 sampai selesai. Saya pikir, kata Hudzaifah, setelah Baqarah ruku. Ternyata enggak ruku, lanjut baca surat Al Imran. Saya pikir setelah Al Imran sujud ruku, lanjut surat An-Nisa. Kata Hudzaifah bin Yaman, hampir saja saya niat jahat, katanya. Maksudnya waktu ditanya, kenapa maksud niat jahat? Saya mau batalin, saya mau mundur aja nggak kuat apa? Ikut Nabi Muhammad. Wajar Nabi kalau sholatnya kaki sampai apa? Bengkak. Al-Baqarah. Kita juga ada yang bengkak. Ada yang bengkak sholat sunnah. Kecepetan. Keseleo jadi. Ada itu. Waduh, keseleo bengkak sholat sunnah. Bukan karena panjang tapi apa? Karena cepat. Itu di Indonesia ada ya, sholat tarawih 23 rakaat 10 menit. Oh, super. Itu habis sholat bengkak, itu mungkin kaki yang tua-tua itu. Bengkaknya lain tapi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah enggak puji sholatnya yang seperti itu. Yang dia puji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh akhlakmu wahai Nabi Muhammad sungguh sangat mulia. Akhlak yang dipuji, bukan sholatnya, akhlak. Ini luar biasa. Makanya Nabi selalu menekankan akhlak, akhlak, akhlak. Inilah salah satu akhlak ketemu assalamualaikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bilang, siapa yang bermusuhan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim bermusuhan lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma man yabda'uhum bisalam. Siapa yang terbaik di antara orang yang bermusuhan, lihat saja siapa yang pertama kali mengucapkan salam, itu yang terbaik di hadapan Allah. Ada orang musuhan berdua nih, tidak tegur sapa. Kita pengen tahu si A sama si B itu di sisi Allah bayan mana sih? Lagi musuhan dua-duanya. Lihat saja siapa yang pertama kali mengucapkan salam kalau ketemu. Karena kalau mengucapkan salam berarti sudah mulai tanda apa? Baikan. Berarti salam yang pertama itulah yang terbaik di hadapan Allah. Kadang-kadang kan gengsi, buang muka kita. Padahal itu luar biasa. Yang terbaik adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi luar biasa. Insya Allah kita semuanya betul-betul dihilangkan rasa gengsi kita untuk mengucapkan salam dengan saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Ini Nabi kalau bertemu selalu mengucapkan salam. Bayangkan bapak ibu kalau ketemu saudaranya ucapkan salam, berarti bapak yang pertama atau ibu mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua berarti bapak sudah siap mendoakan saudaranya. Dan ini merupakan amal yang luar biasa. Amal yang luar biasa. Nanti kita akan lihat orang yang suka mendoakan saudaranya, malaikat mendoakan dirinya. Ada hadis Sahih Muslim dari Abu Dar. Hadis Sahih Muslim dari Abu Dar, Rasulullah pernah bilang apa? Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku amin walaka bimithlin. Tidak ada seorang mukmin atau mukminah yang berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya kecuali malaikat akan berkata amin dan untukmu apa yang dia peroleh. Itu doa untuk orang muslim. Jadi jangan pelit mendoakan orang. Kita misalkan ada saudara kita lagi susah, ya Allah saudara saya lagi susah, ya Allah angkatlah kesusahannya. Apa kata malaikat? Untukmu juga Allah angkat kesulitanmu. Subhanallah. Makanya nggak ada Ustadz, kiai misalkan, Ustadz kan banyak tuh yang minta doa, Pak Kiai doakan, nggak ada kiai bilang, aduh saya doain orang terus tapi saya nggak pernah didoain orang. Nggak ada yang begitu, nggak ada ya doain kiai, di doa terus. Kenapa? Karena dengan mendoakan orang, malaikat mendoakan kita. Subhanallah. Makanya jangan pelit di dalam berdoa. Salam termasuk doa. Assalamualaikum, ini adalah doa. Abdullah bin Umar, sahabatnya Nabi. Abdullah bin Umar itu kalau lagi kosong, ngajar kosong, ibadah selesai, dia iseng, dia itu datang ke pasar, cari orang-orang Islam hanya mengucapkan Assalamualaikum. Cuman pengen apa?
ngucapin salam saja, cari orang Islam pengen ketemu mengucapkan salam. Dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu orang assalamualaikum waalaikum. Berapa banyak dia dapat doa dari apa? Orang Islam gara-gara salam saja. Ini luar biasa. Tapi saat kalau diganti halo, ya udah halo aja, nggak ada pahalanya. Halo aja. Apa tidak ikut sunnah Nabi Muhammad? Ini sama orang Islam ketemu halo juga, nggak ada. Tapi kalau sama orang non Islam ya boleh halo. Tapi kalau untuk Islam jangan. Kemudian yang kedua berjabat tangan. Dari Barra ibn Azib, Rasulullah kalau ketemu, ini tentunya untuk laki sama laki, perempuan sama perempuan tentunya, atau laki sama perempuan tapi muhrim, nah, ya, yang saudara ya, istri, anak, kan ini di luar. Apa kata Barra ibn Azib? Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidak ada dua orang muslim atau muslimah yang bertemu lalu mereka fayatasofahani, lalu mereka berdua bersalaman, ghufira lahuma, kecuali akan diampuni untuk keduanya qabla an yatafarraqa, sebelum berpisah. Assalamualaikum, ibu sama ibu salaman, bagaimana kabar? Itu waktu ibu salaman, dosa ibu diampuni, dosa saya diampuni, gugur semua dosa-dosanya. Belum minta ampun, hanya apa? Salaman doang. Tapi salamannya begini ya contohnya. Kalau salaman begini lain ini, salaman apa nih? Wah, salaman begini itu nggak dapat. Ini salaman yang begini, saya gambarkan salaman begini. Itu ibu, bapak, kalau kita pak ketemu sama kita salaman begitu, dosa antara kita digugurkan oleh Allah. Ustadz, apakah kita? Saya nggak pernah macem-macem. Oh tidak, dosa itu sekecil apapun tanpa terasa kadang banyak ibu. Maaf ibu, ngelihat orang di dalam hati, ya Allah tuh orang gendut banget ya. Itu dosa ibu, dosa. Ya Allah. Jangan, itu ada, ini merusak hati, walaupun belum kena dosa tapi merusak hati. Tapi kalau sudah ngelihat menampakkan di dalam mimik, ada mimik yang berubah, itu kena dosa. Di sini kalau kita baca surat wailul likulli humazatil, wailun, celakalah, likulli, bagi setiap, humazah, lumazah. Apa itu humazah? Orang yang menjelekkan orang dengan mulut, lumazah dengan isyarat muka gitu. Itu apa itu? Itu kena ibu, dosa. Tapi kalau dalam hati, tapi astagfirullah, langsung kita apa? Nggak kena. Allah nggak mencatat yang belum keluar. Tapi kalau sudah keluar di sini boleh dengan, ya Allah tuh orang gendut banget, ya Allah tuh orang hitam banget, ya Allah tuh orang kurus banget, kan kadang gemuk dikomentari, kurus dikomentarin juga, semua dikomentari kan setan ini. Jadi keluar itu kena, atau tidak tapi dengan isyarah. Gitu tuh, begitu tuh kena tuh. Kalau di WhatsApp kadang-kadang pakai tanda ya apa tuh? Gambar-gambar tuh. Nah itu kena juga itu, walaupun nggak ngomong kena itu. Itu wailul likulli humazatil lumazah. Isyarat dan ucapkan kena. Bahkan senyum aja kena kalau niat apa? Ada tuh senyum apa namanya tuh? Senyumnya nyakitin orang tuh. Itu kena juga. Subhanallah, itu kan tidak terasa kita. Nabi pernah duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang kurus kering berdiri. Kurus ini orang berdiri. Tuh orang bilang, kurus sekali tuh orang, si temennya nih. Nabi mukanya langsung merah. Kemari, tahallal minhu. Tahalal tuh kalau bahasa kita orang yang habis makan daging masih ada sisa-sisa di gigi, apa namanya itu? Selilitan ya. Bersihin daging yang ada di gigimu. Ya Rasul, saya tidak makan daging. Kamu barusan makan daging saudaramu. Ngomongin tuh ghibah itu kan? Itu kamu habis makan, kan dalam Al-Qur'an begitu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Kamu baru makan daging saudaramu, langsung didatengin minta maaf. Baru kelihatan kurus banget, baru begitu doang tuh kena tuh. Berarti kan kita, ya Allah, ada aja. Ini kalau kita ketemu, assalamualaikum bu, tadi tuh ada yang begitu-begitu, rontok semuanya. Rontok semuanya. Sekarang kan bukan sebegitu aja. Maaf, dandan menor dikomentarin. Loh, dandanannya begitu banget. Tuh ada lagi. Tuh yang ya Allah sudahlah, yang kita sama kita yang tahu deh, nggak usah disebutkan kan, suka ada begitu. Nah itu ibu ketemu dosa tuh gugur bu, salaman. Makanya jangan pelit untuk apa? Salaman. Subhanallah, ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini sahih. Sebelum berpisah dihapus dosanya, belum minta ampun, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan,
Di dalam riwayat Hudzaifah ibn radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'min idza laqiyal mu'min fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahahu tanatharat khatayahuma kama yatanathar waraqus syajar." Apabila ada seorang muslim ketemu assalamualaikum lalu dipanggil tangannya, gugurlah kedua dosanya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bahkan lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berjabat tangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaqbala ar-rajul fasafahu. Nabi kalau ketemu seseorang dia bersalaman, la yanzi yadahu min yadih. Tangannya enggak dilepas, dipegang terus sama Nabi. Jadi kalau salaman enggak langsung dilepas, dipegang terus. Tapi kalau orang itu sudah bergerak baru dilepas sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat hatta yakuna ar-rajul ladzi yanzi. Kalau orang itu sudah mulai bergerak baru dilepas. Ini Nabi serius betul salaman, enggak asal apa. Nah kita sekarang anak-anak kita jangan dibiarkan salaman mukil begitu doang. Apa nyenggol kayak kita udah takut ada apa. Jangan, apalagi bapak ibu baru pulang, jangan diginiin. Kalau kita ajarkan begini terus anak kita, waduh. Tapi kalau sudah salaman, boleh kita mau apa gaya, tapi ini dulu ini apa, anak kita ketemu salaman dulu, cium tangan, nah setelah itu tos boleh dah. Tapi kalau baru ketemu, apa kabar, assalamualaikum, tos, ya sudah. Ini apa, ini bahaya, ini pendidikan dari kita. Silahkan dengan cara-cara yang terkini, tapi ini tetap jangan apa, ini pembuka yang itu kita biar lebih akrab dengan anak kita, biar silahkan, itu memang ada dianjurkan. Kita tidak boleh sebagai orang tua menjadi apa orang yang serem, kadang-kadang mau jaga wibawa, salah tempat. Kita tetap salaman, tapi yang lainnya jangan. Ini tetap lihat kata Rasulullah SAW, wala yasrif wajhahu an wajhi. Nabi kalau salaman dipegang terus mukanya ngelihat. Salaman begini, jangan, apa kabar Bu? Sehat, sehat. Ini begini, tapi ini apa? Cilinga-cilingu kemana? Ini kayak nggak niat di salamannya apa? Jangan, Rasulullah SAW melihat ke mukanya. Jadi anak kita ketemu salaman, lihat, jangan dibiarkan dia wajahnya ke kanan ke kemari, lihat, salaman sama kita, cium tangan, dilihat mukanya. Itu beda. Subhanallah, nanti kita akan lihat kalau kita bicara tentang birrul walidain, seorang anak melihat muka ibu itu adalah ibadah. Itu tanamkan kepada anak kita. Jangan sampai anak kita ngelihat muka ibunya seminggu sekali. Ketemu salaman paling tidak ngelihat mukanya. Karena itu adalah ibadah. Ngelihat, kita yang punya orang tua, melihat muka orang tua itu adalah ibadah. Subhanallah, ini luar biasa. Salaman lihatin tuh mukanya. Ini kadang-kadang ngelihat handphone lebih banyak daripada melihat muka ibu. Ibu di depan nggak ngelihat ibunya. Allah, ini apa? Melihat muka ibu itu sebuah ibadah, nikmat yang luar biasa. Dan biasanya orang yang sudah ibunya meninggal baru ada penyesalan. Waktu ibu masih ada, dia tidak lihat tuh mukanya. Kata Rasulullah SAW, melihat muka ibu, melihat orang tua, itu apalagi dengan apa? Dengan ta'zimnya, dengan penghormatan, itu luar biasa ibadahnya. Kata para ulama ada seperti Sayyidina Hasan, itu ada ulama-ulama dulu, aku melihat muka ibuku dengan pengagungan, kan penuh cinta, lebih aku sukai daripada sujud, daripada sholat sunnah. Lihat mukanya dengan penuh sayang. Itu merupakan apa? Sebuah amalan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk apa? Tidak lupa, tidak segan ngelihat muka orang tuanya. Karena ini adalah satu amalan yang luar biasa. Apalagi saat salaman. Hatta yakuna ar-rajulu huwa yasrif walam katanya sampai orang itu berpaling. Kalau sudah berpaling baru Rasulullah lepas. Jadi kalau sudah berpaling berarti mau lepas. Jangan kita salaman, tuh orang udah bergerak-gerak dipegang terus, ini berantem lagi urusannya. Jadi kalau orang sudah mulai bergerak, sudah kita lepas. Ini sunnah Rasulullah SAW. Walam yura muqaddiman rukbatai baina yaday jalisin lahu, yaitu apa, maaf tidak apa bahasa kita duduknya dengan sopan. Rasulullah SAW itu Rasul seorang nabi, tapi tetap kalau di depan orang tua Rasulullah SAW begitu apa sopannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bertemu dan bersalaman. Ini yang bersalaman. Kemudian bagaimana Ustaz dengan mencium tangan? Mencium tangan boleh. Lihat ada hadis. Annahu qabbalat Abdurrahman ibn Laila pernah mengatakan annahu qabbala yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Laila pernah bercium tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya berkaitan dengan cium tangan. Lihat Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, taqbilu yadir rajuli li zuhdihi wa salahihi aw ilmihi aw syarafihi aw siyanatihi
au nahwi dzalik minal umuri diniyah la yukrah bal yustahab. Dianjurkan kita mencium tangan seseorang karena ilmunya, karena solehnya, karena jasanya sebagai orang tua. Ini anak jangan salaman sama kita nggak cium tangan, mustahab, yustahab, dianjurkan. Kita salaman sama ibu kita jangan kayak temen, tapi dianjurkan untuk apa? Bercium tangan dengan orang tua. Ini dianjurkan kata para ulama. Dan ini kadang-kadang kalau kita tidak perhatikan, yang kecil masih cium tangan, sudah besar enggak, tidak. Walaupun sudah dewasa, kita sudah punya anak, masih ada orang tua, kita tetap dengan orang tua cium tangan. Ini adalah dianjurkan. Ini adab, kata Imam Nawawi, bagus. Yang enggak boleh cium tangan sama orang yang urusan dunia, pejabat, padahal kayak begitu orangnya, cium tangan aja biar naik jabatan. Nah, yang model begini nih, yang model begini cium tangan hanya untuk mencari apa? Dunia. Kata orang sekarang menjilat apa namanya tuh. Nah, ini nggak boleh. Kita tahu nih orang penjahat, kita cium tangan aja sudah. Yang penting dapat dunianya. Ini makruh, bahkan syadidul karohah, sangat makruh, hampir mendekati haram. Orang yang mencium tangan orang ahli maksiat. Tapi kalau ini orang tua, suruh. Ini didik anak-anak kita. Dan tentunya kita mulai dengan diri kita. Ada orang tua, cium tangan mereka. Luar biasa. Cium tangan nanti kita akan lihat bagaimana menghormati orang tua, itu luar biasa. Dicium tangan tuh orang tua beda rasanya. Ini makanya dianjurkan oleh para ulama untuk bercium tangan dengan orang tua. Nah, kalau ketemunya jarang atau setelah pergi jauh, Rasulullah nggak salaman tapi mu'anaqah. Ini mu'anaqah apa? Berpelukan. Ini kalau jarang ketemu, udah lama nggak ketemu, jangan salaman. Sunnahnya apa? Mu'anaqah. Atau habis pergi jauh berapa lama balik, mu'anaqah. Karena ashabun Nabi idza talaqau tasafahu. Nabi, para sahabat Nabi dulu kalau bertemu mereka saling bersalaman. Wa idza qadimu min safarin, tapi kalau habis pergi jauh lama tidak ketemu, ta'anaku. Mereka apa? Mu'anaqah, berpelukan. Jangan tiap hari ketemu pelukan terus. Nanti orang curiga, maafin dong tiap hari laki-laki pelukanmu tiap hari. Ketemu pelukan, jangan, nggak sunnah. Sunnahnya itu apa? Lama pergi, nggak ketemu, seminggu pergi jauh, ketemu mu'anaqah, sunnah. Waktu kita mu'anaqah begitu dapat pahala, mengikuti apa? Sahabat mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ketemu kemarin ketemu, sekarang ketemu, salaman aja, jangan berpelukan. Nah, ini namanya mu'anaqah, berpelukan. Berwajah ceria. Nabi kalau ketemu nggak pernah tuh mukanya Nabi cemberut. Walaupun puasa, apalagi ini kadang-kadang apa? Senyum, ceria Rasulullah. Dikatakan dari Abu Dar, Rasulullah pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan bapak ibu meremehkan sebuah kebaikan walaupun kecil. Walau antal qa'akhaka biwajhi talqin, walaupun saat bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang ceria. Apa kalau bahasa kita nih? Enak ketemu. Jangan bermuka sedih terus ketemu, murem terus ketemu orang. Melihat udah nggak enak, nah kita lagi iya ketemu cemberut aja, jangan. Sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Lihat riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW selalu ceria. Bahkan maaf, ketika kita sedang susah, ketemu orang terus senyum ceria, itu kesusahan kita terangkat dengan apa? Nah, kalau kita lagi seneng ketemu orang cemberut, muka masem, cemberut, oh ya Allah, sudah apa? Yang tadinya senang jadi sedih gitu. Nah, ini jangan. Apalagi kalau sekali kejadian mungkin ada musibah nggak jadi. Tapi kalau tiap ketemu begitu mulu, Rasulullah SAW tidak suka. Mungkin jangan-jangan Allah dikatakan juga tidak suka dengan orang yang berwajah apa? Cemberut, masam begitu. Kalau kita sulit, adukan kepada Allah malam-malam. Kepada manusia tampakkan senangnya aja, susahnya adukan kepada Allah. Ada hadis yang mengatakan begini dalam riwayat Imam Turmudi, man nazalat bihil faqah fa anzalaha binnas lam tushadda faqatu. Siapa yang mengalami kesulitan rezeki tapi dia ungkapkan terus kepada orang yang dia ketemu, maka Allah tidak akan angkat kesulitannya, dibiarkan sama Allah. Tapi kalau dia ketemu orang, bagaimana Pak? Ada lagi susah, alhamdulillah, walaupun sulit alhamdulillah. Tapi malam-malam kita ngadu, itu kata Allah akan cepat diangkat kesulitannya. Kenapa? Karena dia mengadukannya kepada Allah, kepada manusia disimpan. Tapi kalau terbalik, giliran susah,
Orang terus yang tahu, cemburu, susah ketemu. Gimana Bu? Aduh, gimana ya? Gimana Pak? Ya Allah, gini. Akhir ketemu dia, ya deh datang lagi nih, nyusahin dah, ngeluh melulu. Giliran seneng, dia biem, terbalik. Giliran seneng, kita sampaikan, susah jangan disampaikan. Sajukan kepada Allah. Kata Nabi, siapa yang mengalami kesulitan, diadukan kepada Allah, Allah akan cepat angkat kesulitannya. Tapi kalau dia nggak ngadu kepada Allah, tapi diadukan kepada manusia, berarti dia sudah menggantungkan kesulitannya untuk dibantu oleh manusia, Allah biarkan. Subhanallah. Ternyata semakin kita banyak ngadu, ngeluh kepada orang, semakin susahnya lama. Makanya maaf, orang yang meminta-minta, walaupun dikasih kaya, dibikin sulit terus sama Allah. Nggak kaya-kaya, karena minta terus. Dia minta terus karena kesulitannya diadukan kepada manusia. Oleh karena itu kata Rasul, siapa yang mengalami kesulitan, coba tahan, adukan kepada Allah. Ketemu orang, tetap ceria, tetap senyum. Lihat Nabi Muhammad selain bersyukur, selain berwajah ceria, Nabi selalu begini. Ini amalan yang bagus. Lihat, karena Rasulullah idza ra'a ma yuhib, Nabi kalau melihat sesuatu yang dia sukai, keadaan yang dia sukai, lagi enak, lagi seneng, dia bilang, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu doa ucapan Nabi. Nabi, sahabat tahu nih Nabi lagi seneng, ngomongnya begitu kalau ketemu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi kalau nggak suka, lagi susah, lagi berat, lagi sedih, Nabi suka ngomong alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi sahabat tahu kalau Nabi bilang, ya Rasulullah bagaimana? Alhamdulillah ala kulli hal. Lagi susah Rasul. Tapi tetap alhamdulillah. Tuh, Rasulullah alhamdulillah. Makanya kita jadi bagus kalau kita ngelihat sesuatu yang kita sukai, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau lagi nggak bagus, alhamdulillah ala kulli hal. Itulah Rasulullah SAW selalu alhamdulillah, nggak pernah lepas dari mulut yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Usahakan ketemu saudara kita, ucapkan salam, bersalaman, berjabat tangan, bermuka ceria, kemudian kita selalu mengedepankan alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, walaupun kurang-kurang sehat sedikit, tapi alhamdulillah tuh alhamdulillah terus. Lebih banyak dikedepankan, walaupun kesulitannya tetap ada, tapi alhamdulillah dikedepankan. Ini yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua bisa mengikuti sunnah Nabi saat bertemu di antara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin kalau ada yang bertanya, masih ada waktu beberapa menit, silakan. Pertanyaan seputar apa yang kita bahas atau yang lainnya, silakan. Iya, memang kadang-kadang sekarang orang non-Islam assalamualaikumnya lebih fasih. Assalamualaikum, doainnya pas banget. Orang Islam sendiri kadang assalamualaikum, apa? Lebih dia. Bagaimana nih? Kalau kita tahu dia bukan Islam, kadang-kadang kita refleks waalaikumsalam, nggak jadi masalah. Refleks yang nggak sengaja. Tapi kalau kita tahu nih orang non-Islam, jawabannya bagaimana? Tetap kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salam itu adalah doa. Salam itu adalah doa yang mengandung keselamatan, rahmat dan berkah. Dan dia tidak boleh diperuntukkan untuk orang non-Islam. Jadi tidak boleh. Lalu bagaimana jawabannya? Ada dua jawaban. Yang pertama, ada yang mengatakan cukup wa'alaikum. Sampai situ doang. Dari mana? Ini dulu ada waktu itu Aisyah sama Rasul sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sama Rasulullah duduk. Tiba-tiba nggak lama ada orang Yahudi lewat di kota Madinah. Yahudi melewat, ngelihat Rasulullah, langsung dia mengucapkan salam dengan mengucapkan begini, Assalamualaikum. Bukan assalam ya, assam. Assam itu artinya kehancuran. Nah, jadi makanya jangan cepat-cepat ngomong Assalamualaikum. Assalamualaikum artinya kehancuran, kematian. Tapi kalau assalam artinya keselamatan. Ini Yahudi tiba-tiba kelewat Nabi tidak apa-apa, langsung mengucapkan Assalamualaikum. Kehancuran untuk kalian wahai Muhammad. Itu kata Yahudi. Aisyah dengar begitu marah. Langsung dia jawab, Waalaikumsalam ya abna al-khanazir wal qirada walanatullah alaik. Kata, waduh, ini apa? Kata Aisyah, Waalaikumsalam, dan kehancuran kematian untuk kamu juga wahai anaknya monyet dan anaknya anjing. Katanya, wah. Itu kan abna al-qiradah, anaknya monyet, wal khanazir, anaknya babi.
Kenapa? Kan dulu kan cerita Yahudi pernah ada dirubah oleh Allah menjadi monyet gara-gara di hari Sabtu tidak boleh cari ikan, dicari ikan. Dirubah menjadi ya abna al-qirada wal khanazir. Nabi nepak pahanya Aisyah. Jangan ngomong begitu, ini emosi langsung apa? Katanya waktu ditepak maksudnya disuruh jangan ngomong begitu. Kata Aisyah, ya Rasulullah ala tasma' ma yaqul. Ya Rasulullah, apa kamu tidak akan dengar ngomongnya begitu? Kita tidak apa-apa, tiba-tiba apa? Nyumpahi kita. Itu begitu pantas. Maksudnya Aisyah dimarah ini pantas. Tapi kata Rasul, jangan. Bagaimana ya Rasul yang harus saya ucapkan? Wa'alaikum, kata Rasulullah. Wa'alaikum, dan untuk kalian. Itu makanya tadi ada yang bilang Assalamualaikum, wa'alaikum. Ada yang bilang begitu. Ini yang pertama. Tapi kadang-kadang orang sekarang kok saya ngucapin Assalamualaikum jawabannya enggak Waalaikumsalam warahmatullah, kan mereka ngerti juga. Kalau waalaikum dong nggak puas. Nah bagaimana? Nah kata ulama boleh juga dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Jadi wa'alaina bukan alaikum. Alaina ini boleh dicepetin, insya Allah mereka nggak ngah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, kan girang dia lengkap. Padahal itu alaina untuk kami, keselamatan, rahmat dan berkah Allah. Jadi wa alaina assalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi bukan untuk kalian, tapi wa alaina. Nah, alainanya agak dicepetin aja biar dia nggak ngah, Ibu. Assalamualaikum wa alainassalam warahmatullah wabarakatuh. Girang dia. Udah banyak banget nih doanya, padahal untuk apa? Padahal untuk kita juga itu. Nah, itulah apa? Jawaban salam untuk orang non-Islam. Tapi kalau kita doa untuk mereka supaya dapat hidayah, boleh. Ya Allah, ini orang Masya Allah sering mengucapkan salam, semoga Allah berikan hidayah, Allah buka pintu hidayah, boleh. Bukakan supaya dibukakan pintu hidayah. Rasul pernah berdoa untuk siapa? Umar waktu sebelum masuk Islam dibukakan hidayah dan ternyata dapat hidayah. Jadi tidak boleh dalam artian doa yang seakan-akan orang Islam. Tapi kalau minta doa supaya dapat hidayah boleh untuk orang non-Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dua itu boleh. Waalaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ini juga boleh untuk ibu-ibu kalau masuk ke rumah sendiri atau ke rumah atau ke ruangan yang belum ada orang sama sekali. Datang ke masjid ini masih dikunci. Ibu, bapak masuk pertama ucapkan assalamu alaina warahmatullahi wabarakatuh. Itu assalamu alaina warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh kita ucapkan apa? Keselamatan untuk kami, rahmat dan berkah Allah. Maksudnya apa? Di sini mungkin ada makhluk-makhluk muslim yang ada di sini, kita ucapkan apa? Salam untuk kami. Assalamu alaina warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kami, saya dan kalian, makhluk-makhluk Allah yang tidak kelihatan. Masuk ke rumah kosong itu pakai salam juga. Nah, kalau masuk ke rumah kosong yang lama, itu dianjurkan untuk membaca kalimat. Rasulullah menyuruh baca bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Atau doa yang lebih pendek, bismi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Karena kalau tempat yang lama tidak dikunjungi itu akan sesuatu yang kurang bagus. Makanya kita disuruh baca doa itu, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat yang sempurna dari kejahatan apa yang telah Engkau ciptakan. Kalau ada keburukan, jin, binatang dan sebagainya, Allah lindungi. Nah, itu kalau kita masuk ke tempat yang lama. Itu nanti saya tuliskan itu kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu karena ada dulu sahabat masuk ke rumah kosong disengat sama kalajengking. Ngadu ke Nabi Muhammad. Nabi bilang, seandainya engkau baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, tidak akan ada yang menyakiti kamu ketika engkau masuk ke rumah itu. Nah, silakan, ada yang bertanya yang lain? Boleh sekalian. Waalaikumsalam. Oh ya. Sedangkan sebelah kanan saya ini bukan muslim. Saya ingin bersedekah sesama muslim. Gimana itu, Pak? Ya. Sekalian, Ibu. Oh ya. Sama. Oh gitu. Iya. Orang, bagaimana kita mau sedekah dengan orang Islam? Ternyata yang duduk di sebelah kanan kita atau rumah gitu ya. Rumah kita orang kafir, bagaimana? Nah, di sini kata para ulama, kalau memang satu ini kafir, ini muslim, kita mau sedekah sama orang Islam, kembali kepada kiri.
muslim lebih dulu, karena memang kita niatnya memang untuk orang muslim. Tapi kalau kita punya dua, kita punya oleh-oleh, ini bisa dua orang, maka kanan walaupun kafir dapat, baru muslim. Nah, tapi kalau memang niat muslim satu, maka muslim lebih dulu. Nah, sama-sama. Orang-orang tanda tanya minta tolong dengan baik kepada saya, tapi setelah kita tolong kepentingannya dia tidak mau mengembalikan. Dia kalau ketemu juga pura-pura tidak kenal. Kalau ditanya teman lain, kok you nggak pernah bicara oleh dia, oh aku nggak kenal sama dia. Padahal dia punya utang itu berapa saja, aku tidak pernah menagih. Saya kepinginnya ya cuma apa kabar gitu aja. Ya cukup segitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini berkaitan dengan utang. Wah, utang ini memang urusannya. Kalau kita bahas materi utang piutang ini Bu, wah ini harus materi tersendiri ini utang ini. Memang kadang-kadang ini Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan bahwa berkaitan dengan utang ini, maka kita harus berhati-hati. Ini harus berhati-hati. Lihat, ini ada adab-adab ketika kita berkaitan dengan hutang ini cukup banyak, dan juga ancamannya tentang orang yang tidak mau bayar hutang. Itu cukup banyak ancaman. Lihat bagaimana dikatakan di sini ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berkaitan dengan berhutang. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis Bukhari, man akhadha amwalan nas yuridu adauha addallahu anhu. Siapa yang utang kepada seseorang, setelah itu dia berniat sekali untuk membayar utangnya dengan ikhlas, dia ingin bayar utang, Allah akan kasih rizki untuk dia biar bisa bayar utang. Itu lihat, kalau dia ada niat, Allah kasih rizki. Apalagi sampai minta, ya Allah saya punya utang dengan fulan, saya ingin membayar, ya Allah bukakan rizki, pasti dibantu. Ini kalau memang ada niat apa? Nah lihat, yuridu ada'aha addallahu anhu. Wa man akhadha yuridu itlafaha. Tetapi siapa yang berhutang tapi dia nggak ada niat, atlafa, dia pengen hilangkan begitu saja, atlafahullah, Allah akan tutup rizkinya. Allah sulit untuk bayar utang sama orang itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini mesti berhati-hati berkaitan dengan utang. Boleh nggak? Boleh. Utang itu boleh, ada dalam hukum. Dalam Al-Quran juga ada berkaitan dengan utang. Tapi jangan dijadikan hobi. Utangnya hobi. Waduh, hobi utang ini paling berat nih. Utang hobi. Nah, dikatakan di sini dari Abu Dar, diperintahkan ibu yang orang-orang yang berhutang, lihat, bersegera untuk membayarnya. Man yasurruni anna indi mithlu uhudin, kata hadza dhahaba tamdi ala, katanya tamdi ala sar, kata sawan, dikatakan di sini apa? Tamdi ala salisatihi wa indi minhu dinaron illa syai'an arsadahuddin. Kata dikatakan di sini ma yasurruni, tidaklah menggembirakan aku, anna indi mithla Uhud, kalau aku mempunyai emas atau uang sebesar gunung Uhud. Zahaban, seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah SAW, ma yasuruni, itu tidak akan menggembirakanku. Kenapa? Dikatakan di sini tamdi aliyya salasati, katanya telah lewat dari aku 3 hari atau 3, wa indi minhu dinar, dan aku mempunyai 1 dinar, 3 hari 3 dinar belum bayar utang. Artinya kata Rasulullah SAW, seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, tapi aku 3 hari nggak bayar utang 1 dinar, itu akan menghilangkan kebahagiaanku. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang mau bahagia, yang punya rizki, utangnya beresin. Kita punya uang miliaran, tapi ada 10 juta, 20 juta kita nggak bayar, itu akan menghambat kegembiraan kita. Nanti di yaumil kiamah, hati-hati, itu akan berat. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi, jiwa seseorang itu terkatung-katung dengan utangnya.
hati jiwa orang ini nggak diterima nanti kalau meninggal oleh Allah dengan terima yang baik. Kenapa? Mu'allaqah, karena dia ini terkatung-katung bidainihi hatta yuhdu anhu, sampai dia bayar utangnya. Subhanallah, kalau kita meninggal ibu, kita punya utang dan kita niat nggak mau bayar, berat. Kalau bahasa ininya jiwanya terkatung-katung. Makanya di sini sampai kalau kita punya utang, niat bayar. Kalau sampai kita kayaknya rezeki berat, kita tulis utang saya sama si fulan sekian, sehingga waktu kita meninggal anak kita bisa apa? Bayar utangnya. Subhanallah. Makanya orang meninggal dunia nggak boleh warisan dibagi. Harus nggak boleh. Ini meninggal, bapak meninggal, nggak boleh warisan dibagi untuk anak istrinya. Harus dilihat dulu ada utangnya nggak nih bapak. Ada, bayar. Masih ada sisa. Ada wasiat nggak? Ada, bayar sebelum nggak lebih dari sepertiga. Baru kita gunakan untuk pengurusan jenazah. Selebihnya baru dibagi waris. Waris saja nggak boleh dibagi sebelum bagi apa? Bayar utang. Utang dengan manusia, utang juga dengan Allah. Utang dengan Allah ada Ramadan nggak puasa, pergi jauh, pas habis lebaran meninggal belum dibayar, itu utang sama Allah. Utang puasa harus apa? Diqadha sama ahli waris. Jangan giliran utang sama manusia dibayar, utang sama Allah enggak, ini harus dibayar juga. Itu waktu dia hidup dulu, saya ingin mengumrohkan si fulan. Kalau dapat rezeki, dapat rezeki, dia enggak mengumrohkan si fulan padahal dapat rezeki. Maka waktu meninggal itu utang dia. Harus diumrohkan itu. Dia sudah nadar, dia sudah apa? Mengumrohkan, dan nanti rezeki ada diumrohkan. Itu namanya hutang sama Allah, harus dipenuhi. Nadar, qadha harus dipenuhi. Itulah berkaitan dengan hutang. Jadi sekali lagi, nah ini ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bagus untuk dapat rezeki biar terbayar utang. Ini doa bukan untuk orang sini, untuk orang lain. Orang sini insyaallah nggak ada yang utang, insyaallah. Untuk saudara kita yang punya utang, kasih ini doa. Doanya Nabi, anna Rasulullah kana yad'u fi shalah. Nabi kalau habis salat suka baca, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Katanya faqala lahu, lalu ditanya, ya Rasulullah, waktu itu Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung dari apa kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ma'tham, perbuatan dosa, wal maghram, dan juga utang. Rasulullah berdoanya begitu, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Katanya para sahabat, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Ya Rasul, aku sering dengar engkau ini banyak berdoa berlindung dari utang. Kenapa kok sering berlindung dari doa supaya enggak kelilit utang? Qal innar rajul idza gharima haddatsa fakadzab. Orang yang sudah kelilit utang kalau ngomong banyak bohongnya. Tadi ibu bilang datang ke rumahnya, ada si fulan lagi sakit, padahal nggak sakit, takut ketemu, takut ditagih. Lagi kemana? Pergi, padahal nggak pergi. Itu dia kalau sudah kelilit utang ini yang serem. Banyak apa? Idza hadatsa kadzab. Banyak apa? Banyak bohongnya. Lagi dapat rezeki gimana? Kalau ketemu kita cerita susah melulu biar nggak ditagih utangnya. Itu bohong udah banyak sudah. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji banyak apa? Bohongnya, banyak menyimpang. Itu gara-gara utang. Makanya Nabi berlindung. Bagaimana doanya? Cukup mudah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Nanti ada lagi doa yang lebih panjang, min ghalabatid dain. Tapi ini panjang. Ini yang paling pendek. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ini tentu cukup banyak. Nah, ini lagi doa dari Bukhari. Doa utang juga nih. Ini sekali lagi bukan untuk orang sini. Ini kita kasih untuk saudara-saudara kita dah yang apa? Yang utang, insyaallah Allah angkat utang kita semuanya. Amin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubun wa dhailat wa dhala'atid dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari ham wal hazan, kegundahan hati dan kesedihan, wal ajzi wal kasal, dari lemah dan malas, wal bukhl wal jubun, dari sifat pelit dan penakut, wa dhala'atid dain, dan juga kelilit utang. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan apa? Utang. Wa ghalabatir rijal, dan dikuasai oleh orang yang tidak menyukai kita.
kita dibawa kena budi di depan orang yang nggak suka sama kita akan habis. Ini doa yang luar biasa, hadis Bukhari. Doa ini sangat-sangat luar biasa dari Nabi langsung. Insya Allah bisa kita amalkan ini, dan semoga kita dihindarkan dari kesedihan, dari kegundahan hati, dari sifat malas, dari sifat penakut, dari sifat bakhil, dan kelilit utang, dan dikuasai sama orang yang tidak suka dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini boleh ibu ya, kalau mau ini bukan untuk ibu, ini yang utang tuh, ntar kasih ketemu, kasih aja doa ini biar apa? Biar dia bisa apa? Bayar utang. Itulah ini saya tidak bahas tentang utang, cukup banyak sekali bab tentang utang ini. Silakan. Mungkin sebagai penutup pertanyaan terakhir. Silakan. Ya, ya Pak. Hukumnya salam Pak. Hukumnya dengan sesama Muslim, sama jabatan tangan tadi berguguran dosa-dosanya. Biarpun itu dosa kecil juga Pak ya, kita nggak usah mengucapkan maaf, tapi langsung berguguran langsung Pak. Iya betul, dosa-dosa yang terjadi antara kita ketika kita ketemu assalamualaikum wa waalaikumsalam lalu kita bersalaman berdua, itu gugur antara kita dengan kita, dosa yang terjadi antara kita. Tapi utang enggak nih, ini utang, ini urusannya utang, ini berat nih. Salaman bukan berarti utang beres, enggak. Ini utang tetap. Walaupun kita, Bu maafin ya, Pak maafin ya, walaupun kita nggak ngomong begitu dengan ikhlas, assalamualaikum waalaikumsalam, kemudian kita salaman, digugurkan Pak dosanya. Subhanallah, dosanya ini digugurkan. Tambah lagi kalau Bapak bisa minta maaf ya salah-salahnya, oh tambah lagi luar biasa. Nggak ngomong saja, makanya kita orang-orang dulu kadang habis sholat salaman. Itu memang Rasulullah nggak setiap. Rasulullah kadang ada yang nanya, Ustadz mana dalilnya habis sholat salaman? Rasulullah bukan habis sholat, ketemu Rasulullah salaman, lewat ada pohon berdua, lewat begitu salaman lagi ketemu. Rasulullah assalamualaikum, salaman, jalan bareng. Ada tembok, satu lewat sini, satu lewat sini, ketemu lagi, salaman lagi. Kenapa? Karena kata para ulama belum tentu antara pemisah, walaupun hanya beberapa menit, mungkin di hati ada sesuatu dengan si fulan, dibersihkan salaman. Makanya luar biasa, habis salaman seperti yang diajarkan sama orang tua kita di sini, habis salaman, habis sholat salaman, ini luar biasa. Ibu nanti sebelum bubar salaman lagi, ini penggugur dosa, nggak pakai ngomong Pak, apalagi ditambah ngomong, nggak pakai ngomong sudah digugurkan dosa kita. Tadi, kecuali dosa besar itu fitnah, yang sampai ini wah sulit, kita bila boleh maafin saya Ibu, maafin saya Pak. Dan kita yang dimintai maaf begitu nggak usah minta pendetilan, salah apa? Nah ini jangan, nggak usah pakai nanya begitu. Allah aja kalau kita minta Allahumma innaka afun, Allah nggak minta salah apa, nggak begitu. Jadi kalau disebutkan maaf Pak, Bu kemarin Ibu yang fitnah itu saya, bukannya dikasih maaf, jadi apa? Jadi ribut. Tapi kalau berkaitan dengan benda harus disebutkan. Ibu minta maaf ya, kenapa? Sendal Ibu kemarin saya yang bawa. Ini harus apa? Harus ngomong, nggak bisa harus ngomong. Si Ibu bilang, oh nggak bisa, sendal itu baru saya beli, harus diganti. Tapi kalau bilang, ya sudah saya maafkan, selesai. Itu kalau urusan benda harus disebutkan. Tapi kalau tidak, riba, maaf dulu ngomongin, ngejelekin, nggak usah disebutkan. Tidak ada disebutkan. Kalau kebendaan harus disebutkan. Tidak boleh tidak disebutkan kalau benda. Makanya ini utang dosa sama orang memang agak ribet ini. Agak susah. Kalau sama Allah mah enak, gampang. Sama orang ini yang lebih berhati-hati. Insya Allah nanti kita akan bahas kembali adab kita yang diambil dari Rasulullah SAW. Hukum menjawab fardu kifayah. Nah, fardu kifayah artinya fardu yang bisa digantikan oleh satu atau dua orang. Orang masuk assalamualaikum, satu orang jawab, selesai, tidak kena dosa. Tapi kalau diem semuanya kena dosa. Fardu kifayah itu seperti sholat jenazah, itu juga fardu kifayah. Nah itulah berkaitan dengan salam. Dan insya Allah apa yang kita pelajari ini bisa kita praktekkan dalam hidup keseharian kita, sehingga Allah bersihkan hubungan kita dengan kita, sehingga Allah jaga dan Allah buka pintu kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.